saya M. Ridwan dengan NIM 0536600074 dari UPBJJ UT Banjarmasin. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas kedua mata kuliah komputer jaringan. Kita langsung masuk ke soalnya. Pada tugas kedua mata kuliah jaringan komputer, saya diminta untuk mempraktekkan kode yang diberikan sebanyak 20 kode menggunakan CMD dan menjelaskan fungsinya. Baik, kita langsung saja masuk ke command prompt-nya. Di sini yang pertama ada perintah cd. Fungsinya digunakan untuk mengubah directory kerja aktif pada command prompt. Kita contohkan, misal kita di sini berada di folder Windows dan sistem 32, kita ingin berpindah ke directory C user. Nah, di sini kita telah berpindah ke directory user. Lanjut, untuk kode kedua itu ada cls. Cls digunakan untuk membersihkan seluruh teks yang terdapat pada layar command prompt. Kita coba. Nah, di sini berhasil membersihkan semua teks yang ada pada layar command prompt. Selanjutnya perintah ketiga cls miring dan tanya digunakan untuk menampilkan informasi bantuan terkait fungsi dari perintah cls. Oke, di sini fungsinya clear the screen, artinya membersihkan layar command prompt. Selanjutnya yang keempat ada perintah dir garis miring tanda tanya digunakan untuk menampilkan bantuan lengkap mengenai fungsi dan parameter yang tersedia pada perintah dir yang bertugas untuk menampilkan daftar berkas dan folder dalam satu directory. Kita coba. Oke, rekam saja ini. Selanjutnya di sini ada perintah ipconfig digunakan untuk melihat konfigurasi dasar jaringan pada komputer termasuk alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Kita coba ipconfig. Oke, di sini ada informasinya. Lanjut, untuk perintah yang keenam di sini ada ipconfig all, menampilkan informasi jaringan yang lebih lengkap dibandingkan perintah ipconfig biasa. Kita coba. Enter. Nah, sini infonya lebih lengkap. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada perintah ipconfig garis miring tanda tanya digunakan untuk menampilkan daftar lengkap semua parameter yang dapat digunakan bersama ipconfig. Kita coba. Sini sudah. Lanjut. Di sini ada perintah ipconfig release digunakan untuk melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP server. Kita coba. ipconfig release. Selanjutnya kita coba perintah ipconfig renew berfungsi untuk meminta kembali alamat IP dari DHCP server. Kita coba ipconfig renew. Oke, sini berhasil. Kemudian ada ipconfig display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan seluruh catatan DNS yang tersimpan dalam cache komputer. Kita coba ipconfig display DNS. Oke, di sini sangat banyak ya cache saya. Kita lanjut. Perintah ipconfig post DNS
digunakan untuk menghapus seluruh DNS cache yang tersimpan pada komputer. Kita coba di config. Oke, sukses. Lanjut. Di sini ada perintah lanjut. Di sini ada perintah ipconfig register DNS, digunakan untuk melakukan registrasi ulang komputer ke DNS server. Kita coba. Oke, berhasil. Lanjut, di sini ada perintah ping, digunakan untuk menguji konektivitas antara komputer dengan host lain melalui pengiriman paket ICMP echo request. Kita coba. Selanjutnya ada perintah nested, digunakan untuk melihat koneksi jaringan yang sedang aktif, port yang terbuka, serta protokol yang digunakan. Coba. Oke, di sini ada sangat banyak. Kita lanjut. Di sini ada tracer, digunakan untuk mengetahui jalur yang dilalui paket dari komputer ke tujuan. Kita coba. Oke, kita lanjut. Ada perintah fetch ping, menggabungkan fungsi ping dan tracer. Perintah ini tidak hanya menampilkan rute tetapi juga menghitung tingkat kehilangan pada tiap hop. Kita coba. Oke, kita lanjut. Untuk perintah nestlog digunakan untuk menganalisis pemetaan nama domain terhadap alamat IP atau sebaliknya. Kita coba. Kita coba dengan IP Google, yaitu 8.8.8. Di sini DNS Google. Selanjutnya, perintah netsh. Perintah netsh adalah utilitas konfigurasi jaringan yang memberikan kontrol penuh terhadap pengaturan adapter jaringan, termasuk pengaturan IP statis, DHCP, DNS, interface, dan firewall. Kita coba. Interface config. Kita coba. Oke, berhasil. Lanjut. Perintah route digunakan untuk melihat dan mengelola tabel routing pada komputer. Coba. Oke. Yang terakhir, perintah net. Perintah net merupakan perintah serbaguna untuk mengelola berbagai komponen jaringan seperti komputer, pengguna, layanan, dan sesi. Kita coba. Oke. Kita coba misal untuk melihat net user. Nah, di sini ini user laptop yang saya gunakan. Demikian video untuk tugas kedua pada mata kuliah jaringan komputer. Semoga ilmu yang saya praktekkan dapat bermanfaat, dan jika terdapat kekeliruan ataupun kesalahan pada video ini ataupun pada praktek yang saya lakukan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak.